A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits faghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najallallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seputar wasiat Imam Ali alaihissalam kepada putra beliau Al-Imam Hasan alaihissalam, kita telah melakukan pertemuan yang sudah 3, dan pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Dan kita bersyukur kita semua masih diberi taufik, diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk bisa kita menghidupkan malam-malam kita sekitar beberapa minggu sekali dalam rangka mendekatkan diri kita pada kalimat-kalimat suci yang keluar dari lisan-lisan suci Ahlul Bait alaihimussalam, dan dalam hal ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, tanpa mukadimah yang panjang, kita sudah membahas kemarin fa inni usika bitaqwallah. Jadi aku berwasiat padamu dengan ketakwaan kepada Allah, ai bunayya, wahai putraku, waluzumi amri, dan agar engkau selalu melazimkan dirimu pada hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah maupun larangan. Wa imarati qalbika bidzikrih, dan hendaknya engkau memakmurkan hatimu dengan zikrullah. Ini semua telah kita bahas. Wal-i'tisam bihablih, dan berpegang dengan talinya. Kemudian Imam Ali memberikan penjelasan. Ini semua sudah kita bahas. Kejar saya refresh saja dengan terjemahan sederhana agar kita bisa nyambung ke kalimat-kalimat wasiat yang berikutnya. Imam Ali kemudian memberikan alasan, wa ayyu sababin awthaku min sababin bainaka wa bainallahi azza wa jal in anta akhadta bihi. Dan kalau Anda berbicara tentang ikatan apa yang lebih kuat, yang melebihi ikatan antara engkau dengan penciptamu? Kalau emang engkau mau mengikat dirimu pada sesuatu. Yang mana tidak mengatakan bahwa wahai hamba, kalau kamu mau menyandarkan dirimu pada sesuatu dengan sebuah ikatan, maka tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada yang menciptakan dirimu. Dan itu rasio kita pun serta nalar kita pun menerima itu. Nah, pada bagian berikutnya Imam Ali kemudian mengatakan ahyi qalbaka bil mau'izah. Ya. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Ini pun sudah kita bahas. Dari sini kemarin kita telah sampai pada beberapa kesimpulan, di antaranya bahwa memang hati itu sementara seseorang itu hidup, tapi seseorang itu juga bisa mati hatinya. Bahkan hati itu butuh untuk dihidupkan. Dan di antara sarana yang bisa menghidupkan hati adalah al-mau'izah, adalah nasihat. Tentu nasihat yang dimaksud di sini nasihat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai turunannya nasihat-nasihat yang sampai dari para messenger, ya, para nabi, para rasul, kemudian para wasi-wasi nabi, para imam-imam suci. Artinya insan-insan ilahi. Karena mereka membawakan kebenaran murni, bukan kebenaran duga-duga, bukan kira-kira, bukan pendapat, bukan opini, ya. Tapi
Yang mereka bawakan adalah sesuatu yang sebenar-benarnya, hakikat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi nasihat setelah yang tadi kita baca, Imam Ali masuk pada bagian ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Ini pun sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang ketiga. Dan kemudian kita sampai pada bagian berikutnya. Jadi disuruh menghidupkan dengan mau'izah, ya. Pada saat yang sama wa amidhu bizzahada. Semua ini kan bahasa kiasan kan. Ya, hidupkan dengan apa? Dengan mau'izah, dan kemudian matikan hatimu dengan zahada, dengan kezuhudan. Ini yang akan kita bahas sedikit. Kalau kita mau berbicara tentang zuhud, zuhud itu adalah ketika seseorang mampu melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan selain ikatan-ikatan ilahi. Jadi setiap hati kita terpaut dengan sesuatu yang non ilahiyah, berarti kita menjauh dari kezuhudan. Nah, itu definisi yang boleh jadi umum ya, yang dimaksud dengan zuhud. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara zuhud, zuhud itu untuk kita mengetahui apakah diri kita ini orang yang zuhud atau tidak. Itu ada ayat Al-Quran dikatakan seperti ini. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ini surat Al-Hadid ya, ayat 23 kalau ada yang ingin mencatat. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, artinya bahwa hati kita hanya terpaut pada Allah, itu diantara indikasinya atau sifat hati itu adalah hati itu dia tidak larut dalam kesedihan kalau ada sesuatu dari dunia ini hilang darinya. Apapun itu yang hilang darinya. Entah itu orang yang dia cintai, entah itu harta yang dia sukai, entah itu apapun. Apapun yang hilang dari dia, dia tidak larut dalam kesedihan. Itu makna zuhud. Berarti kita tidak terpaut dengan dunia. Tapi kalau kita baru kehilangan sedikit dunia, atau baru kita mendapatkan sedikit cobaan, kemudian kita larut dalam kesedihan, dalam kegalauan, dalam kegelisahan, dalam kecemasan. Nah, itu berarti kita masih terpaut kepada dunia. Nah, pada saat yang sama, wala tafrahu bima atakum, dan kita juga jangan lepas kendali. Jangan bahagia atau senang berlebihan ketika ada sesuatu yang kita dapatkan dari dunia. Ada orang ketika dia mendapatkan sesuatu dari dunia, dia mabuk kepayang. Dan dia kemudian begitu senangnya sampai dia lupa diri. Artinya zuhud itu adalah bahwa apakah kita ini dalam diri kita ada zuhud atau tidak. Artinya sejauh apa kita bersedih kalau ada sesuatu yang hilang, dan sebahagia apa kalau ada sesuatu yang datang kepada kita dari dunia. Nah, orang yang berlebihan dalam dua hal ini, dalam hal kehilangan dan dia mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, itu menunjukkan bahwa segitulah keterpautannya kepada dunia. Nah, dan ini silakan dijabarkan dalam artinya kita punya kemampuan untuk menjabarkan makna ini. Nah, Imam Ali dalam nasihatnya kepada putranya ini, wa amidhu bizzahada, hidupkan hatimu dengan nasihat dan matikan hatimu dengan sifat zuhud. Nah, kalau boleh saya bercerita sedikit tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Jadi beliau ini termasuk, kita tahu kan, manusia suci, pasti mereka adalah azhaduz zahidin, artinya orang yang paling zuhud, artinya tokoh-tokoh kezuhudan dia ini. Mungkin antum sudah pernah dengar riwayat ini bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah berkata kepada beberapa orang yang mendengarnya, dikatakan bahwa yang bisa aku cintai dari dunia ini hanya 3 hal. Yang pertama adalah
qiraatu kitabillah. Membaca Al-Quran. Bayangkan ya, kehidupan dunia ini, dari dunia ini yang bisa aku cintai hanya 3 hal. Hanya 3. Yang pertama adalah an-nadharu ila waj'ah. Yang pertama adalah qiraatu kitabillah, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua kata beliau, an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Yang kedua adalah aku memandang wajah Rasulullah. Kan terkait kan antara kitabullah dengan wajah Rasulullah. Karena Rasul adalah orang yang membawa kitabullah. Dan dialah yang menjelaskan apa sebenarnya maksud daripada ayat-ayat ilahi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, dan aku turunkan pada Al-Quran agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang turun untuk mereka. Jadi memang Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari penafsir hakikinya, yaitu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah mengatakan ada 3 hal yang bisa aku cintai di dunia. Yang pertama, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, memandang wajah Rasulullah. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Yang ketiga, kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ini bertentangan dengan seluruh mereka yang hidup di dunia ya, yang tidak dalam kelas al-maksumun atau para nabi dan para rasul alaihimussalam, atau lebih bisa dikatakan dengan orang-orang yang mencapai makom as-siddiqin ya. Itu yang ketiga kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, al-infaku fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Artinya kan kalau aku akhirnya mencari dunia, kalau aku akhirnya mengumpulkan dunia, kenapa dunia bisa aku cintai? Karena dunia ini bisa aku infakkan. Kalau seandainya dunia tidak bisa aku infakkan, maka aku tidak bisa jatuh cinta kepada dunia. Jadi kecintaannya kepada dunia dikarenakan dunia bisa dia infakkan. Al-infaku fi sabilillah. Hanya 3 hal ini saja. Nah, dan dalam salah sebuah catatan sejarah ya, yang disampaikan oleh Ayatullah Dasqib ya dalam bukunya, saya sendiri tidak sempat menelusuri sejauh apa kebenaran sanadnya dan datanya, tapi ketika disampaikan oleh seorang Ayatullah seperti Ayatullah Dasqib, itu memang boleh jadi memang sumbernya terpercaya. Artinya saya secara pribadi belum pernah melakukan penelusuran tentang data daripada riwayat ini. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dari seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika tanah Fadak itu diberikan sebagai fai' oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tanah Fadak itu kebun yang hasilnya melimpah. Ketika dikelola oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, artinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sempat mengelola sekitar 3 tahun tanah Fadak itu sebelum kemudian Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, itu kan tanah Fadak itu diberikan setelah kejadian perang Khaybar ya. Ya mungkin itu sekitar 3 tahun lah dikelola oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebelum kemudian diambil oleh penguasa yang berkuasa setelah wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa tanah Fadak itu setiap tahunnya itu menghasilkan 70.000 keping dinar. Artinya bukan jumlah yang sedikit. Setiap tahunnya tanah Fadak itu menghasilkan 70.000 keping emas. Dan boleh jadi ketika itu menjadikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salah seorang wanita yang kaya raya di Madinah. Namun, nah ini ceritanya. Jadi bahwa ucapan beliau yang bisa aku cintai dari dunia hanya 3. Membaca Al-Quran, memandang wajah Rasulullah, kemudian berinfak di jalan Allah. Ternyata Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat dan Syi'atu Ali ibn Abi Thalib alaihissalam, Syi'atu Ali ibn Abi Thalib alaihissalam, itu setiap kali berpapasan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau pasti menangis. Kenapa sahabat Salman itu menangis ketika berpapasan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Dikatakan bahwa lihat ini putri Rasulullah ini, sedemikian dia tidak terpautnya dengan dunia, meskipun tanah Fadak yang dia kelola ini setiap tahunnya menghasilkan 70.000 keping dinar atau keping emas, tapi dia masih pakai itu baju cadar yang ada beberapa tambalannya. Bahkan dia tidak ambil dari hasil miliknya, tanah yang diberikan oleh Rasulullah. Memang fai' itu haknya Rasulullah. Kita tidak bicara hukumnya ya, nanti itu di bab lain lah. Tapi intinya bahwa fai' itu adalah milik Allah dan Rasulnya, dan terserah Rasul mau memberikan ke siapa, dan diantaranya haknya keluarga beliau keluarga beliau alaihimussalam. Jadi Sayyidah Fatimah
sahabat Salman ketika berpapasan dengan Sayyidah Fatimah pasti meneteskan air mata karena lihat ini putri Rasul ini, meskipun kepingan emas ada banyak di tangannya, tapi dia tidak mengganti baju pribadinya yang ada beberapa tambalan itu. Diapakan uang itu? Sejarah mencatat bahwa selama Tanah Fadak dalam pengelolaan Sayyidah Fatimah tidak ada satu penduduk Madinah pun yang tidur kelaparan. Ini artinya kita ini ada banyak sejarah yang sebenarnya terhapus dari kitab-kitab sejarah mainstream kita ya. Karena memang ada banyak hal-hal yang terkait dengan Ahlul Bait yang mereka hapuskan. Nah, tapi sebagian yang sampai menceritakan kepada kita tentang keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang seperti itu. Ini real zuhud. Nah, dalam dalam beberapa keterangan para ulama, zuhud itu dikatakan bahwa artinya seseorang itu maksimal dalam produksi tapi minimal dalam konsumsi pribadinya. Jadi orang itu boleh jadi dia untuk hal dunia itu dia orang yang paling giat, orang yang paling giat dalam hal katakanlah mengumpulkan dunia dengan cara yang halal tentunya, tapi yang dia makan untuk dirinya konsumsinya paling minimal dia. Nah, kemana uang itu? Orang lain yang menikmati hasil kerjanya. Itu juga bagian daripada makna zuhud. Jadi produksi maksimal, konsumsi minimal. Jadi dia secara pribadi melakukan luar biasa kemampuan dia untuk mendatangkan harta. Tapi dalam hal konsumsi, dia konsumsi seperlunya. Sebagian besar dia berikan kepada orang lain. Dan seperti itulah Ali bin Abi Thalib dalam kisahnya ketika Imam Hasan itu menggelar jamuan-jamuan, hidangan-hidangan yang penuh dengan makanan yang sangat lezat. Tapi kemudian ada salah seorang tamu Imam Hasan itu, dia kemudian mengumpulkan sisa makanan ini. Ketika ditanya, akan kau berikan kepada siapa ini? Oh, aku ketemu dengan seseorang yang kalau disebutkan ciri-cirinya adalah cirinya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kesian, dia itu makannya roti kering, aku akan bawakan ini untuknya. Imam Hasan kemudian menangis. Kata Imam Hasan, ketahuilah bahwa dia tidak akan menerima pemberianmu. Memang itu makanannya. Dan kalau kamu ingin tahu bahwa semua jamuan yang kita makan pada hidangan makanan pada hari ini adalah hasil kerja dia. Jadi produksi maksimal, konsumsi minimal. Itu adalah makna zuhud. Nah, dalam hal ini Imam Ali berpesan kepada Imam Hasan, wa amidhu bizzahadah, dan matikan hatimu dengan kezuhudan. Iya. Karena memang kalau seandainya kita tidak menghentikan, tidak mengendalikan keterpautan kita pada dunia, ya maka kita akan menjual jiwa kita ini dengan sesuatu yang murah. Nanti dalam keterangan-keterangan berikutnya kita akan paham betapa murahnya dunia. Dalam banyak riwayat dikatakan bahwa dirimu adalah sangat berharga, jiwamu itu berharga. Jangan pernah engkau jual kecuali dengan kenikmatan yang abadi. Itu harga yang paling murahnya. Kalau kamu suka kenikmatan, maka jiwamu itu harga obralnya adalah kenikmatan yang abadi. Bahkan ada yang lebih tinggi daripada kenikmatan abadi, yaitu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga butuh pembahasan sendiri untuk kita bisa sedikit banyak memahaminya. Nah, jadi tidak perlu kita terlalu panjang lebarkan lagi, tapi setidaknya kita punya pemahaman yang jangan sampai keliru tentang kezuhudan. Jadi kezuhudan itu bukan berarti kita menghindarkan diri dari mencari harta atau bekerja sehingga kita tidak giat dan lain sebagainya. Bukan itu. Kalau bisa Anda menjadi orang yang paling giat dalam hal mencari dunia, tapi Anda adalah orang yang paling minimal dalam mengkonsumsinya. Wa amidhu bizzahadah. Jangan pernah terpaut dengan dunia. Atau kisah-kisah lain lah namanya. Ada banyak lah kisah, tapi saya kira kalau saya masuk ke kisah-kisah nanti akhirnya materi wasiat ini akan menjadi panjang. Cukuplah segitu tentang wa amidhu bizzahadah. Nah, kemudian lanjutannya wa qawwihi bil yaqin. Jadi hati tadi itu ya, hidupkan dengan mau'izah, matikan dengan kezuhudan, dan kuatkan dengan keyakinan. Ini juga
poin yang akan kita bahas seputar bagaimana kita menguatkan hati dengan keyakinan. Nah, beragama itu memang harus berdasar pada ma'rifah. Jadi makanya dalam ajaran Ahlul Bait yang kita ikuti ini, masalah akidah itu adalah masalah yang kita tidak boleh mengikuti orang tua kita. Ya. Kenapa kamu meyakini keberadaan Tuhan? Ya karena orang saya meyakini keberadaan Tuhan, maka saya yakin. Kenapa kamu meyakini kenabian? Ya karena orang tua saya yakin kenabian, saya yakin kenabian. Kenapa kamu berwilayah? Ya karena orang tua saya berwilayah, saya berwilayah. Tidak boleh itu. Dalam hal akidah kita harus meyakininya atau menggapainya, meraihnya dengan pengetahuan yang mendatangkan keyakinan. Ini juga dalam banyak kesempatan telah kita bahas kan, ketika Imam Ali berkata awwaluddin ma'rifatu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Itu kan sudah kita bahas. Tidak perlu saya ulang pada kesempatan kali ini. Tapi memang intinya Tuhan itu harus sampai pada titik kita meyakininya. Karena kalau kita tidak yakin, maka ya kita beragama ini, bayangkan kita beragama tidak berdasar pada keyakinan. Ini berarti semua ajaran agama ini akan bertumpu pada sesuatu yang kita masih meragukannya. Jadi omong kosong kalau ada orang beragama kemudian masalah keyakinannya kepada Tuhan masih rapuh, masih tidak kuat. Jadi kalau orang-orang yang beragamanya tidak berdasar pada keyakinan ini, dengan rayuan, dengan godaan, dengan ancaman, dia akan meninggalkan agama. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Husain. Apalagi kita masih di bulan Muharram ya. Kita tidak salah kalau kita ambil contoh yang Husain. Kata Imam Husain bahwa An-nas abidud dunya. Mereka ini lebih yakin pada dunia ketimbang pada Tuhannya. Jadi alasan kenapa sementara mayoritas masyarakat Islam pada saat itu memahami bahwa Al-Husain jauh lebih mulia daripada Yazid yang nista. Tidak ada yang tidak tahu itu, hanya orang gila yang tidak paham itu. Tapi kalau orang waras dia tahu bahwa Al-Husain tidak bisa dibandingkan, bukan bandingannya dengan Yazid. Tapi kenapa kok sebagian besar bersama Yazid? Dan bahkan sebagian besar meninggalkan Al-Husain. Bil ma'rifah, dengan pengetahuan loh ya, bukan tidak tahu. Artinya sementara mereka cinta. Bahkan mereka yang ada di pasukan Umar bin Sa'ad pada saat itu, termasuk Umar bin Sa'adnya. Dia memerangi Al-Husain, para sahabat dan keluarganya sambil meneteskan air mata. Ini aneh ini. Sampai Farazah berkata, "Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik." Hati-hati mereka itu bersamamu ya Husain. Jadi kalau hatinya disuruh milih, hatinya milih Al-Husain, tidak mungkin milih Yazid. Yazid itu tidak punya kelayakan untuk dipilih, tidak punya kelayakan untuk dicintai. Tapi kenapa kok pedang-pedang mereka akhirnya bersama Yazid? Yang Husain memberikan alasannya. An-nasu abidud dunya. Pada hakikatnya mereka ini belum yakin kepada Tuhan. Mereka lebih yakin kepada dunia. An-nasu abidud dunya. Kemudian ketika manusia itu hambanya dunia, berarti dia lebih yakin pada dunia ketimbang Tuhannya. Ketika seperti itu, yang Husain kemudian melanjutkan wad-dinu la'ikun ala alsinatihim. Agama itu hanya seperti kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Mut-mutan. Nah, tidak tahu di Solo dipakai apa enggak ini. Mut-mutan itu sesuatu yang ketika kalau dikulum itu manis. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu seperti permen karet lah. Permen karet itu agama seperti permen karet. Selama manis, ya dia akan dikulum, dia akan dikunyah, dia akan dibiarkan di mulut. Tapi begitu sudah manisnya hilang, dia akan dibuang, akan dimuntahkan. Wad-dinu la'ikun ala alsinatihim. Yahutunahu ma darrat bihi ma'ayishuhum.
agama tetap mereka pegang, yang mereka pakai selama agama tidak bersinggungan dengan kehidupan dunia mereka, dengan ma'isyah mereka. Madarat bihi ma'ayah. Ketika hidup mereka aman-aman dengan beragama, kita beragama. Wa idza muhisu bil bala, tapi ketika agama itu menuntut Anda untuk mengambil sikap, dan sikap ini ada pengorbanannya, ya, ada ancamannya, ada resikonya. Wa idza muhisu bil bala qallat dayyanun, maka akan sedikit orang yang beragama. Rame-rame meninggalkan agama, rame-rame meninggalkan Al-Husain. Nah, karena itu wa qawwihi bil yaqin, katanya Ma'ali nasihatnya. Kuatkan hatimu dengan keyakinan. Karena kalau masalah iman dan ketuhanan itu belum sampai pada keyakinan di hatimu, ya agamamu ini agama yang tidak punya akar. Ya, ibarat bangunan yang tidak punya akar, dengan sedikit angin, dengan sedikit badai akan hancur, akan jatuh. Wadinu laikun ala alsinatihim. Dan memang hal-hal yang dinasihatkan ini adalah hal-hal yang sifatnya fundamental. Kalau kita tidak pegang, ya kita dengan mudah nanti, kita dengan mudah akan akan mengorbankan agama ini, karena agama belum sampai pada titik keyakinan. Berbeda kalau kita lihat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dan seperti Sayyidah Zainab alaihi salam, ketika Tuhan itu sudah menjadi keyakinan, dia bahkan kepada Tuhannya, sementara doanya makbul, dia tidak minta kemenangan. Yang maksudnya mengatakan, pilihkan untukku ya Allah dalam hal ini, dalam perlawananku dengan Yazid. Pilihkan untuk hal ini ya Allah, apapun yang di situ ada ridhomu ya Allah. Kalau ridhomu itu kepalaku harus terpisah, tubuhku harus diinjak-injak oleh puluhan kaki kuda, bayiku harus terkoyak kerongkongannya dengan anak panah bercabang 3, para wanitaku digelandang seperti tawanan seperti itu. Kalau di situ ridhamu ya Allah, siap sam'an wa ta'ah. Dan ketika seperti itu, makanya Sayyidah Zainab bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila, karena sudah sampai pada titik keyakinan. Dia sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika saya mengaitkan diri dengan Tuhan, saya tidak kehilangan apa-apa. Karena kalau dia mau, dia bisa menghidupkan saya 1000 kali. Meskipun mereka membunuh kita 1000 kali. Sudah sampai pada titik keyakinan. Jadi sama sekali dia tidak khawatir dengan pengorbanan, karena keyakinan. Dan ini kalau Imam Husain katakanlah, bahkan sahabat-sahabat Al-Husain itu sudah sampai pada titik ini. Yang sering kali dikutip oleh Sayyidah Nasrullah ketika menyemangati para pejuang Hizbullah. Dikatakan bahwa ya Husain, ketika Imam Husain mengatakan pulang, jadikan malam ini sebagai tabir. Dan memang sudah dicabut baiatnya itu. Selesai sudah, ini kan jumlah tidak cukup, tidak berimbang kan. Dan kalian sudah menunjukkan kesetiaan. Tafadhol, pulang. Aku cabut baiat kalian. Artinya kalau mereka pulang, mereka tidak dosa. Di malam Asyura itu kan, dalam cerita kan. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya Husain, innama hiya qatlatun wahidah. Ini cuma sekali mati kan. Sekali mati, dan kemudian setelahnya adalah keriduan ilahi, ya la nubali. Jangankan satu kematian, seandainya kita diberi kesempatan untuk mati 1000 kali, maka semua 1000 nyawa itu akan aku persembahkan padamu ya Husain. Kenapa bisa begini? Karena bersandar pada keyakinan. Wa qawwihi bil yaqin. Jadi kalau sudah sampai pada titik keyakinan, jadi selesai sudah. Tidak ada sesuatu yang akan menjauhkan kita dari apa yang kita yakini. Tidak ada. Tidak dunia seisinya, tidak apapun, tidak ancaman, tidak rayuan, tidak pemberian. Sementara orang-orang lain seperti Umar bin Sa'ad minta waktu dia. Habis diskus dengan Imam Husain, dialog, ya sudahlah. Waktu dia. Berpikir dia. A'atruku mulkar rai, ini kan hambanya dunia. Bayangkan Imam Husain dibandingkan dengan
dengan kekuasaan atau jabatan gubernur di daerah, di wilayah Rai. Ya. Atruku munukar Rai warrayu munyati. Sampai buat syair dia. Umar bin Sa'ad ini. Malam itu dia minta. Jadi dia mau memastikan apa yang akan menjadi keputusanku. Tapi ya perenungan-perenungan yang tidak berarti. Apakah aku akan tinggalkan kekuasaan di Rai, sementara Rai itu adalah cita-citaku, impianku, aku menjadi gubernur di Rai itu. Am arji'u ma'thuman biqatlil Husain, atau aku akan pulang dengan segudang dosa dengan membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sudah begitu loh ya, tapi milih dunia. Memang dasarnya dia lebih yakin pada dunia ketimbang pada sesuatu yang sifatnya pahala, ya apalagi yang masih bersifat ghaib kan. Pahala itu ghaib. Makanya dalam ini penting, ini semua penting ini karena ini hakikat keberagamaan kita. Kalau enggak ya kita ini sedang lucu-lucuan, kita enggak sedang beragama. Makanya kan alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani yang gaib, bahkan pahala-pahala atau imbalan-imbalan ya yang bahkan masih dijanjikan, itu dia sudah meyakininya. Ya kalau enggak kita ini, artinya orang bertakwa itu tandanya ketika dia sudah sampai pada keyakinan ya dengan sesuatu yang gaib, yang bahkan belum dia lihat. Nah, orang yang tidak punya iman seperti ini ya kayak Umar bin Sa'ad itu. Sementara dia kenal Al-Husain, sementara itu dia masih milih dunia. Nah, kita masih akan berbicara lebih jauh tentang keyakinan karena ini poin penting. Nanti tidak semua kalimat-kalimat dalam wasiat ini akan kita bahas seperti ini ya. Ada yang akan kita baca biasa dengan terjemahan biasa, tapi ada poin-poin penting yang memang harus kita dalami, termasuk masalah keyakinan. Nah, kemudian di antara tanda keyakinan ketika kita belajar dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, artinya ini juga supaya kita nanti membaca diri kita ini sudah yakin atau enggak. Kita ini sudah yakin atau enggak? Ini perlu itu. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, man kana fi'luhu liqaulihi muwafiqan fa athbit lahu syahada bin najat wa man lam yakun fi'luhu liqaulihi muwafiqan fa inna ma dzalika mustauda. Ini dalam hadis yang panjang ya. Artinya Anda kalau mau menilai diri Anda, dan ini berlaku untuk kita semua, ini untuk kita semua. Penting ini. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, barang siapa yang perbuatannya itu sesuai dengan ucapannya. Artinya apa yang dia nyatakan, bahwa dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini kesaksian yang tidak sederhana ya. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya dia saksi ini dia hendak menyatakan bahwa aku hanya akan mengaitkan diriku dengan Allah Subhanahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya aku tidak akan pernah patuh kepada selain ini. Itu namanya syahadah. Dan itu kita ucapkan kan. Nah, tapi kapan ini menjadi iman? Ketika apa yang dia ucapkan itu terbukti dalam perbuatannya. Dan kata yang Ja'far As-Shadiq, kalau Anda menemukan orang yang kemudian apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, fa'athbit lahu syahada bin najat. Pastikan bahwa dia pasti selamat. Dan kalau ada orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, fa inna madzalika mustauda. Itu imannya itu iman titipan. Cuma kalau bahasa Jawanya itu nyentel ya, titipan lah. Belum menjadi miliknya. Jadi dia belum yakin, mustauda, yang suatu saat bisa tercerabut dari hatinya keimanan itu. Kalau suasana kondusif, aman-aman saja, tidak pakai ada ancaman, nah, ya
menunjukkan keimanan. Sama. Tidak usah jauh-jauh. Kita ini kebetulan pengikut Ahlul Bait ya. Ada banyak orang. Ini ya masalah sunnah Syiah dan masalah apakah kita mengikuti Ahlul Bait atau selain mereka. Ada banyak orang yang yakin bahwa ini benar. At-tasyayyu' itu benar. Tapi dia takut-takut untuk menyatakan. Takut-takut untuk lugas. Oh, nanti kalau saya ketahuan Syiah, nanti saya tidak disapa. Bayangkan, hanya untuk supaya disapa orang, sementara orang itu manhum, siapa mereka, apa yang bisa dia berikan kepada apa yang bisa mereka berikan kepada dirinya, dia menutupi kebenaran. Padahal semakin banyak orang yang menyatakan ikut kebenaran ini, itu adalah bagian daripada dakwah. Anda tidak perlu aja orang untuk jadi Syiah, tapi ketika Anda tahu ini benar, kemudian Anda meninggalkannya atau menanggalkannya hanya karena takut tidak disapa, takut tidak diundang, takut tidak diajak bisnis, takut tidak direkrut, ya berarti Anda atau berarti kita atau siapapun itu ya, itu berarti dia abidud dunia, dia hambanya dunia. Kok gak disopo? Nanti kalau kita undang-undang kita punya putri mau menikah, tidak ada yang datang. La haula wala quwata illa billah. Urusan prinsip kebenaran kemudian dihargai dengan hanya datangnya orang kondangan. La ilaha illallah. Ya sudahlah, jangan ngomong agama, ngomong yang lain-lain aja. Wa qawihi bil yaqin. Dan semua itu adalah karena masalahnya keyakinan belum berakar. Dalam hatinya tidak ada keyakinan. Nah, kita masih akan mendalami tentang keyakinan ini. Tidak apa ya. Jadi pada malam ini kita memang urusannya keyakinan. Untuk kemudian dalam pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke yang lain-lain. Ada cerita. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan tahu kan Rasul itu ya sholat ya di Masjid Nabawi ketika itu. Ketika subuh, Rasul kemudian menemukan ada seorang pemuda. Pemuda ini terlihat kurang sehat itu. Kurus. Pucat warna kulitnya. Kayak orang yang kurang gizi gitu. Nahifa jismu. Wa gharat ainahu fi ra'sih. Matanya itu sampai masuk ke dalam. Jadi matanya itu cekung. Sama kayak orang yang kalau kurang makan, kurang tidur, ya biasanya begitulah bentuk fisiknya. Faqala lahu Rasulullah, Rasul kemudian tertarik untuk menyapa pemuda ini. Kaifa asbahta ya fulan? Bagaimana engkau masuki pagi ini? Kata pemuda itu, asbahtu ya Rasulullah, mungkin aku masuki pagi ini dalam keadaan yakin. Asbahtu mungkin. Fa'ajaba Rasulullah min qawli. Rasul takjub dengan jawaban orang ini, pemuda ini. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, inna likulli yakinin haqiqah. Setiap keyakinan itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu yakinik. Maksudnya apa tanda keyakinanmu? Kamu menyatakan bahwa kamu yakin. Apa tanda keyakinanmu? Katakan kepadaku. Jawaban pemuda ini yang menarik. Artinya manusia itu bisa sampai pada titik ini. Keyakinan bisa mengantar manusia pada titik ini. Inna yakini ya Rasulullah huwallazi ahzanani. Ya Rasul, kalau engkau melihat aku dalam keadaan seperti ini, engkau melihat aku ini sepertinya linglung, ya, kurang gizi, kurang makan, kulitku pucat, ya, kemudian mataku cekung, bahwa yang membuat aku seperti ini, bersedih seperti ini, aku punya derita seperti ini adalah keyakinan. Wa ashara laili, dan membuat malam-malamku itu aku susah untuk menjamkan mata. Wa adma'a hawajiri, dan memang aku menikmati ketika aku di siang hari itu aku berpuasa. Malamku aku beribadah dan siang hariku aku gunakan untuk puasa. Artinya boleh jadi orang ini termasuk orang-orang yang melakukan hampir semua puasa mustahab
dan dia hanya tidak puasa pada hari-hari yang haram saja, atau ketika dia sakit. Fa'azifat nafsi anid dunya wa ma fiha, keyakinanku membuat aku sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Hatta ka'anni anzur ila arsy rabbi. Bahkan keyakinanku ini mengangkatku sampai seakan aku melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nusiba lil hisab, dan ketika itu sudah sudah akan dilangsungkan proses perhitungan amal hamba-hamba. Husyiral khalaiq lidzalik, dan makhluk semua dibangkitkan dari kuburnya. Wa ana fihim, dan aku bersama mereka. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatana'amuna fil jannah, dan sepertinya sekarang ini aku sudah melihat ahli surga itu dia pakai ka'anni lo ya. Artinya keyakinannya ini, apa yang kau kabarkan padaku ya Rasulullah tentang nanti manusia akan dibangkitkan, akan dihisab. Apa yang kamu ucapkan seperti aku menyaksikan. Sedemikian aku meyakininya, seperti aku saksikan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam diriku. Bahkan aku ketika ada janji ini, nah, supaya kita dekat dengan masalah ini, supaya ini bukan sesuatu yang melangit ya. Saya tidak ingin sesuatu itu melangit, dan kita mencoba untuk memikirkan. Kalau kemudian ada orang kaya raya, triliuner, kemudian berkata kepada Anda, saya dengar Anda butuh uang ya. Oh iya, katakanlah Anda ketika itu butuh uang. Kemudian triliuner yang mengatakan, Anda butuh berapa? Oh, saya butuh 100 juta. Oke. Ya. Besok aku akan transfer. Triliuner, ya. Kemudian dia langsung berkata kepada kita, besok. Itu walaupun belum transfer, kita sudah yakin bahwa kita bahkan sudah bisa girang, sudah bisa cerita-cerita sama keluarga, oh besok aku akan dapat transferan. Nah, sementara kita ini lebih yakin pada yang begituan daripada apa yang Allah janjikan. Padahal dia maha segala-galanya. Ini, orang ini yang janji sama saya, kalau kemudian dia keluar rumah, kemudian dia kena serangan jantung, tidak ada transferan besok itu. Nah, pemuda ini mengatakan, wa ka'anni hatta ka'anni anzur wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatana'amuna fil jannah wa yata'arafun. Aku sekarang ini seperti melihat suasana surga. Surga di mana orang-orang mendapatkan kenikmatan di sana, kemudian mereka saling menyapa, alal araiki muttaqiun, bersandar pada pada sandaran-sandaran yang memang Allah sediakan bagi mereka yang tinggal di surga. Wa ka'anni anda, tapi pada wa ka'anni anzur ila ahlin nar, dan aku seakan melihat penghuni neraka dan mereka diazab di sana. Wa ka'annal an astami'u zafiran nar yaduru fi masami, bahkan aku sekarang ini seperti mendengar deru api neraka yang menyiksa orang-orang yang menjadi penghuninya. Jadi keimanan seseorang itu bisa sampai pada titik ya di mana apapun yang diucapkan oleh Rasul dari ayat-ayat Allah, dan kan apalagi Rasul la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sedemikian yakinnya dia, seperti aja ya, seperti yakinnya orang yang sudah senang ketika triliuner mengatakan besok aku transfer padamu 100 juta. Yani Ka'anno sudah dapat itu, bahkan dia sudah berani pesan-pesan, sudah berani belanja di Shopee sudah berani dia. Karena sudah yakin besok akan masuk ini. Oh, dia ngomong sendiri kok. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar jawaban pemuda ini, Rasul berkata, "Hadza abdun," kepada para sahabatnya berkata, "Hadza abdun," dia adalah seorang hamba. Nawwarallahu qalbahu bil iman. Allah telah memberikan cahaya hatinya dengan iman. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata kepada pemuda itu, "Ilzam ma anta alaihi," pertahankan ya. Keimananmu yang seperti ini pertahankan. Jangan sampai kamu berubah. Qala syab, kemudian pemuda itu berkata, Ud'ullaha li ya Rasulullah an urzaqa syahada ma."
Tiba-tiba dia punya permintaan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, mohonkan kepada Allah untukku agar aku diberi rizki, ya, anugerah syahadah bersamamu. Rasul tahu, ini orang ketika minta ini tidak basa-basi, dan dia tidak ingin pujian dari Rasulullah. Dia sudah sampai pada tingkat keimanan yang seperti itu. Rasul pun tidak pakai basa-basi. Fada'a lahu Rasulullah. Rasul langsung mendoakan. Kamu minta diberi anugerah syahadah, Rasul langsung mendoakan dia. Falam yalbath an kharaja fi ba'di ghazawatin nabi, dan tidak lama setelah itu dia ikut dalam beberapa peperangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, fashtushhida ba'da tis'i nafar wa kana huwal asyir. Dan dia akhirnya juga gugur sebagai syahid yang ke-10 setelah sebelumnya ada 9 orang yang gugur sebelumnya dalam cerita pemuda ini. Nah, itu indahnya keyakinan dan nilai keyakinan. Bayangkan ketika, artinya kita ini sebagai manusia ini, kita nih, hati kita ini kalau kita kuatkan, kita akan bisa mempunyai keyakinan yang seperti pemuda ini. Ini bukan tingkatan maksum loh ya, ini bukan tingkatan siddiqin. Ini tingkatan setiap manusia, artinya manusia bisa meraih ini. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam pernah berkata seperti ini. Innal iman asyru darajat. Iman itu ada 10 tingkatan. Bimanzilatis sulam. Supaya kita paham, mudah memahaminya, kata Imam Ja'far seperti anak tangga. Yus'adu minhum mirqat ba'da mirqat. Orang kalau mau naik ya satu-satu. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Fala yakulunna sahibul itsnain li sahibil wahid lasta ala syai'. Orang yang sudah ada tingkatan 2 jangan pernah menghina orang yang di tingkatan 1. Kamu belum apa-apa, jangan. Semua proses. Kamu dulu juga pernah di tingkatan yang 1 itu. Nah, jadi yang di tingkatan kedua jangan pernah menghina yang masih di tingkatan 1, di tangga yang pertama. Hatta yantahiya ilal asyura. Kamu pun masih harus menjalani sampai pada puncaknya. Fala tuskit man huwa dunak. Kamu jangan jatuhkan, jangan remehkan yang di bawahmu. Fayuskituka man huwa fawqak. Kalau itu yang kamu lakukan, yang di atasmu akan menjatuhkan kamu juga. Artinya kamu di tangga kedua menghina di tangga yang ke-1. Kalau ini kamu anggap benar, maka yang di tangga ketiga dia juga punya hak untuk menghinamu yang masih di tangga kedua. Wa idza ra'aita man huwa asfalu minka bidaraja farfa'hu ilaik birif. Dan seharusnya kalau kamu melihat ada orang yang tingkatannya masih di bawahmu, maka bantu dia untuk naik pada tingkatannya. Farfa'hu ilaika birifkin. Itu pun dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Wala tahmilunna alaihi ma la yuti. Dan kalau kamu sudah di tingkatan yang kedua, kamu tahu kan, tingkatan kedua ini tantangannya, ujiannya, rintangannya lebih berat daripada di tingkatan pertama. Kamu jangan paksakan dia untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada pada, atau ujian yang ada pada tingkatanmu. Kamu boleh jadi akan menghancurkannya kalau dia belum siap. Pastikan dia sudah siap untuk kemudian kamu berikan padanya tantangan-tantangan pada tingkatan kedua. Fa inna man kasara mu'minan fa alaihi jabruh. Dan kalau ada orang yang sampai menghancurkan, ya, istilahnya usaha seorang mukmin ketika dia masih di tingkatan pertama, maka dia punya kewajiban untuk menambalnya. Artinya dari riwayat ini kita bisa memahami bahwa keyakinan juga bertingkat-tingkat. Dan kita jangan pernah menghina orang lain. Kebanyakan orang ketika dia sampai pada sesuatu, dia baru sampai pada sedikit mau naik tangga kedua, dia kemudian melihat orang lain, kamu apa? Kemudian dia mulai meremehkan kanan kiri. Seakan-akan dia sudah mendapatkan segala-galanya. Jangan. Tugas kita adalah kita mensyukuri apa yang telah kita raih. Dan kita mengajak yang katakanlah di bawah kita untuk dia juga ada pada tingkatan kita. Tapi itu pun dengan strategi, dengan cara. Jangan sampai niat baikmu menjadi keburukan bagi orang lain. Bagi yang ada di bawahmu, maksudnya seperti itu. Nah, ini
ketika kita berbicara tentang keyakinan. Dan kita masih ada waktu untuk masuk pada poin berikutnya. Poin berikutnya, ini masih tidak lelah? Kalau lelah ya saya berhentikan di sini. Kalau tidak lelah kita akan masuk sekitar paling lama 10-15 menit lagi. Bagaimana admin? Dilanjut ya. Ya. Yang selanjutnya ini adalah setelah tadi kan dalam nasihat itu ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu dengan mau'izah wa amidhu bizahada. Matikan dengan kezuhudan wa qawwihi bil yaqin, kuatkan dengan keyakinan. Poin berikutnya wa nawwirhu bil hikmah. Dan terangi hatimu dengan hikmah. Nah, ini juga kita tidak bisa melewati begitu saja karena ada pembahasan dalam masalah hikmah ini. Karena kalau enggak ya akhirnya kita ya, lewat begitu saja. Akhirnya hikmah itu apa dan sebagainya, panjang. Tapi keterangan yang kita berikan juga keterangan yang sederhana. Paling tidak kita punya gambaran tentang apa itu hikmah dan bagaimana kita menerangi hati kita dengan hikmah. Yang pertama, ketika kita merujuk pada Al-Quran, Al-Quran berbicara tentang hikmah. Perbandingan antara hikmah dan ilmu ini penting. Kalau ilmu itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi umat manusia ini ketika berbicara tentang ilmu, Allah mengatakan bahwa kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah menyifati ilmu, padahal ilmu kan luar biasa kan. Kalau kita lihat ilmu yang telah diraih oleh umat manusia ini, luar biasa ilmu ini. Tapi Allah mengatakan wa ma utitum di Al-Quran ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cuma sedikit yang diberikan. Padahal sedikit ini satu bab tentang kornea mata saja, umur kita habis belum selesai pembahasan tentang kornea mata, belum yang lain-lain itu. Tapi ilmu, Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Artinya ilmu yang luar biasa ini yang seakan tak terbatas ini, Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi ketika Allah berbicara hikmah di Al-Qur'an ini ya, yu'til hikmata may yasha. Hikmah ini akan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini juga jangan pernah dipahami bahwa Allah itu diskriminatif. Enggak. May yasha, kita tahu zat Allah ini bukan hanya Huwal Qadir, bukan hanya dia maha kuasa, tapi dia juga adil, hakim juga. Jadi Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, maha kuasa. Artinya dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya tanpa keadilan dan kebijaksanaan. Jadi ketika Allah berkata yu'til hikmata may yasha, itu sesuai dengan semua sifat zatinya, termasuk diantaranya adalah keadilan dan kebijaksanaan. Yu'til hikmata. Ini kan akhirnya banyak orang ketika tidak memahami masalah ini, kemudian dia mengatakan, oh itu apa jadi pangeran? Jadi pangeran ngei ya, loh, pangeran ngei itu juga berdasarkan keadilan. Bukan seperti kita yang hanya karena alasan ini dan itu kemudian kita berlaku diskriminatif, tidak begitu. Pemberian Tuhan itu walaupun sesuai dengan kehendaknya, tapi tetap berdasar pada sifat hikmahnya, sifat adalahnya. Karena kita meyakini dalam akidah kita, pengikut Ahlul Bait, kita meyakini bahwa sifatullah ainu dzati, seluruh sifat Allah ya zatnya itu. Jadi Allah tidak akan pernah tidak adil. Allah tidak pernah zalim. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Itu sudah banyaklah ayat-ayatnya. Tuh, ini pembahasan akidah. Tapi sedikit kita singgung supaya kita tidak kemudian dalam benak kita ada, oh kalau gitu Allah itu sakarapi pangeran ya, diskriminatif ya. Enggak. Yu'til hikmata may yasha. Yang memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan pengertian seperti tadi ya. Wa may yu'tal hikmah. Ini yang menarik. Barang siapa yang diberikan hikmah padanya, faqad utiya khairan katsira. Maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tentang ilmu, Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi ketika berbicara hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan paham masalah ini kecuali orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Jadi hikmah itu kalau boleh kita memahami lebih jauh, ya, hikmah itu sumbernya juga di hati. Hati kan wa nawwirhu bil hikmah. Ini kan semua hati kan? Ahyi qalbaka bil mau'izah, hidupkan hatimu dengan mau'izah, dengan nasihat. Wa amidhu biz zahadah, matikan dengan kezuhudan, ya. Kemudian wa qawwihi bil yakin, kuatkan dengan keyakinan. Wa nawwirhu bil hikmah, dan terangi hatimu dengan hikmah. Dan hikmah ketika kita bandingkan dengan ilmu Allah berikan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, namun sedikit, ya, qalil. Tapi ketika berbicara hikmah, barang siapa yang telah Allah berikan hikmah padanya, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Allah pakai kata katsira. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Qalila katsira. Nah, ini akan kita bahas sedikit. Nah, hikmah kenapa dikatakan banyak? Karena kalau ilmu itu apa yang kita pahami bisa benar, bisa tidak benar. Itu satu. Dan kalau ilmu, apa yang kita pahami belum tentu merubah diri kita. Ada betapa banyak kebenaran yang kita pahami, tapi kita tidak konsekuen dengan kebenaran yang kita pahami. Benar tidak? Saya mau katakan, kita ini tahu apa yang baik, apa yang buruk. Banyak kita mengetahui nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Tapi apakah pengetahuan kita kemudian membuat kita komitmen dengan nilai baik dan buruk itu? Tidak kan? Karena masih berhenti di ilmu, belum naik pada hikmah. Kalau orang yang punya hikmah, dia pasti melakukan apa yang dia ketahui. Karena apa? Karena yang dia ketahui sudah menyatu dengan dirinya. Bukan dia ambil dari yang lain, tapi sudah keluar dari dalam dirinya. Nah, bagaimana kita memahami ini? Kita kan kenal kan dalam masalah epistemologi itu kan kita diajarkan kan bahwa kita ini bisa dapat pengetahuan dengan indera. Panca indera kita ini, dengannya kita bisa melihat sesuatu, bisa mendengar sesuatu, bisa merasa. Artinya dari panca indera kita bisa mendapatkan ilmu. Kemudian di antara sesuatu yang menjadi sumber pengetahuan ada kemudian katakanlah akal kita, ya kan? Akal kita juga, dengan akal kita bisa memahami banyak hal. Ini sumber pengetahuan. Panca indera sumber pengetahuan, akal sumber pengetahuan. Kemudian apa yang disampaikan oleh para nabi, para imam itu juga pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapat. Pengetahuan. Tapi di antara sumber pengetahuan hati. Hati ini bedanya kalau panca indera langsung aktif. Kita langsung bisa memahami sesuatu, bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung aktif. Tidak perlu tirakat khusus, langsung berfungsi dia panca indera. Akal juga langsung berfungsi, bisa berpikir. Apa yang disampaikan oleh para nabi ya tambah matengan itu. Kayak kita dikasih gedang goreng gitu, ya bisa kita langsung makan itu. Tidak pakai diolah lagi. Tapi ada ilmu yang kemudian dia adalah hikmah. Ilmu ini sumbernya di hati. Jadi ilmu itu bukan di luar. Artinya kan seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, bahwa kita ini sebenarnya terkoneksi dengan seluruh semesta, dengan seluruh keberadaan, dengan seluruh makhluk. Termasuk dengan makhluk yang paling top, yaitu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau nur pertama yang Allah ciptakan. Kita terikat. Tapi bagaimana kita menghidupkan koneksi kita dengan ciptaan-ciptaan Allah yang mulia ini? Nah, itu lewat hati. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyederhanakan permasalahan ini katakan kalau itu caranya butuh tirakat. Tirakat itu apa maksudnya? Ya butuh kamu totalitas
dengan apa yang kamu yakini. Kata Rasulullah, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Barang siapa yang mengikhlaskan, memasrahkan wujudnya, dirinya, ya, jiwa, hati, raganya untuk Allah selama 40 hari. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Tidak lama loh ya, 40 hari cuma. Jadi kita ini sebenarnya malu dengan para abdi dalam di tempat-tempat raja itu kan. Mereka itu totalitas dengan raja-rajanya. Nah, kita ngabdi dalam, kalian pangeran. Cuma 40 hari, betapa susahnya. Betapa kita jatuh bangun. Padahal di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Kata Ar-Rasul, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah selama 40 pagi, maksudnya 40 hari, jarot, ini loh yang penting ini, jarot ya nabiul hikmah, akan memancar sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanih. Jadi muncrat ini sumber-sumber hikmah dari hatinya ke lisannya. Dan ketika hikmah itu dia pahami dari dirinya, ini dia sudah kayak mendapat kayak musyahadah tentang kebenaran, dia menyaksikan langsung, nyumber langsung, dia tidak bisa untuk tidak tunduk. Orang yang dapat hikmah, makanya dikatakan barang siapa yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena apa? Karena tidak putus ini, nyumber, tidak putus. Luar biasa ketika seseorang sampai pada dia mampu mengalirkan sumber-sumber hikmah yang ada dalam hatinya. Dan itu caranya cuma totalitas selama 40 hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rasul lisannya tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Dari hatinya menuju lisannya. Saya akan cerita lagi sedikit. Ada salah seorang sahabat Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, namanya Mufaddal. Ketika mendapatkan banyak kritikan dari kaum Zanadiqah, orang-orang ateis tentang masalah ketuhanan apa, akhirnya dia datang ke Imam Ja'far. Imam, ini banyak kritikan di luar ini. Aku butuh jawaban-jawabannya. Katanya Imam Ja'far, bakir. Datang pagi-pagi, nanti akan aku ajarkan padamu sesuatu. Yang kemudian jadi kitab Tauhid Mufaddal itu kan. Hari pertama mulai ba'da subuh sampai menjelang zuhur, dia nulis semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Imam Ja'far, dan kemudian Imam Ja'far memberikan penjelasan. Menjelang zuhur disuruh pulang ke Imam Ja'far. Besok bakir, besok datang pagi-pagi ya. Dan itu berjalan selama 4 hari. Semua dicatat sama Mufaddal ini. Setelah 4 hari, di hari yang keempat, kemudian Imam Ja'far alaihissalam berdoa untuk Mufaddal ini. Ketika berdoa, kemudian habis doa, jadi ketika doa itu dia diminta untuk memejamkan matanya oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Setelah dia buka matanya, dia bilang, ya Imam, setelah engkau mendoakan aku, sepertinya aku tidak butuh lagi dengan tulisan-tulisan ini. Sekarang aku ini tahu semuanya. Bahkan hal-hal yang setiap yang aku lihat, aku tahu jawabannya ini apa, dibaliknya apa. Aku tahu semua rahasia sekarang ini. Yang Ja'far alaihissalam. Dan sepertinya aku sekarang tidak butuh dengan lembaran-lembaran ini setelah kau doakan aku. Karena yang Ja'far, ya itulah hadiah dan bonus berkat kedekatanmu dan kesetiaanmu kepada kami ahlul bait. Jarat ya nabiul hikmah min qalbihi. Dan ini di tangan kita. Cuma 40 hari kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan kita ngeduk sumber hikmah dari hati kita. Tidak pakai lenggis tapi ya. Cuma pakai kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Luqman, ya, Luqman Al-Hakim yang sampai namanya menjadi nama salah satu surat di Al-Qur'an, itu Luqman juga termasuk orang yang mendapatkan hikmah. Makanya dikatakan Luqman Hakim. Orang yang sudah sampai pada hikmah, ya Anda bisa tanya apa saja padanya, dia langsung jawab dia. Karena dia sampai pada hikmah.
Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Enggak mungkin dia diam, semua bakal dia jawab. Karena dia sudah sampai pada hikmah. Ilmu itu memancar sudah. Jadi tidak pernah kehabisan air, tidak pernah kehabisan ilmu dia. Karena memancar. Sudah bukan dicari, sudah bukan kayak beli aqua galonan, tapi dia sudah sampai pada sumber. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Nah, ketika ditanya kepada Luqman Al-Hakim, kamu sampai mendapat hikmah kayak gini, apa yang kamu lakukan? Kata Luqman, ada 3 hal. Yang pertama adalah sidqul hadits, kejujuran. Ini juga punya makna yang luas ya, ketulusan. Kejujuran itu masuk kejujuran bahwa kita hamba. Kita ini tidak jujur, hamba tapi orang menghamba, orang jujur terhadap hakikat dan eksistensi diri aja kita tidak jujur. Yang lain jangan tanya sudah. Ya kan? Kita ini kan hamba kan, jelas hamba kan, diciptakan. Kenapa kita tidak menghamba? Kenapa kita tidak tunduk kepada yang mencipta kita? Itu tidak jujur. Sidqil hadits. Kemudian adaul amanah, menunaikan amanah, termasuk amanat kita sebagai hamba Allah kepada Tuhan. Dan yang lain silahkan diikutkan. Dan yang ketiga, kata Luqman Al-Hakim, untuk mendapatkan hikmah dari Allah SWT, yang pertama sidqul hadits, adaul amanah. Yang ketiga adalah as-samtu amma la ya'ni. Kamu jangan ngomong sesuatu yang tidak penting. Tidak ada kaitannya denganmu, tidak ada hubungannya denganmu. Ketika kamu berbicara, la yadur wa la yanfa'. Tidak ada bahayanya, tidak ada manfaatnya, tidak penting, bukan urusanmu, atau kamu tidak tahu. Ya, as-samtu amma la ya'ni. Dan kebanyakan masalah yang kita dapatkan ini karena kita banyak berbicara atas hal-hal yang kita tidak tahu, atau hal-hal yang bukan urusan kita dan bukan tanggung jawab kita. Seakan-akan kita ini kurang tanggung jawab, sehingga mau cari banyak tanggung jawab, mau ikut semua permasalahan. Akhirnya apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak kita lakukan, dan akhirnya tugas kita aja tidak kita lakukan, apalagi kemudian kita mau menyelesaikan tugas-tugas orang lain. Nah, pada malam hari ini kita sudah sekitar 1 jam dan kita telah sampai pada pada poin wa nawwirhu bil hikmah. Nah, untuk kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan wadzallilhu bidzikril maut wa qarrirhu bil fana ila akhir. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ya tentang wasiat Imam Ali pada pertemuan keempat ini memberikan manfaat bagi pembicara khususnya, dan mudah-mudahan bagi yang mendengarnya insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.